Hai adik-adik semua. Ya, jumpa lagi dengan kakak di sini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai objek-objek ya, objek-objek sederhana dalam geometri ya, yang sering pasti adik-adik juga sering sudah mengenalnya ya. Cuma kita akan lebih mengenalnya lagi ya, yaitu objek-objek itu adalah titik, garis, kurva, dan poligon ya. Oke, kita mulai dari titik ya. Pasti adik-adik udah tahu lah ya, titik tuh gimana sih gambarnya. Titik ya cuma kayak gini aja gitu ya. Nah, biasanya tulis kayak gitu, lalu biasanya dikasih nama titik ini misal titik A gitu ya kan. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari titik itu ya? Ya, titik ya di sini dikatakan titik adalah objek geometri yang menyatakan tempat kedudukan ya, seperti tadi. Makanya kalau ini titik A gitu ya, dikasih nama A ya. Ya, misal kalau kita gambar sebuah persegi panjang gitu ya kan. Lalu kita kasih nama persegi panjang ini, persegi panjangnya agak menot ya. A, B, C, D ya. Ini maksudnya adalah ini titik A di sini ya, ini titik B, titik C, titik D. Jadi untuk menyatakan tempat kedudukan. Nah, titik ini dimensinya 0 ya. Dia tidak punya panjang, tidak punya lebar ya, tidak punya ya, pokoknya dia berdimensi 0 gitu ya. Ya. Itu titik ya, untuk menyatakan tempat kedudukan ya. Lalu apa itu garis ya? Nah, di sini garis didefinisikan ya, ada beberapa pendefinisian yang cukup beragam ya kalau kita lihat di internet, di sumber-sumber gitu ya. Cuma di sini kakak ambil adalah definisi yang dari sumber yang lebih terpercaya lah ya kalau tentang matematika ya. Ya, ada juga kakak simpulkan dari beberapa buku, dan memang ini adalah yang kakak simpulkan ya, bahwa definisi yang sesuai adalah yang kakak jelaskan di sini gitu ya. Oke, di sini garis didefinisikan apa? Objek geometri yang terbentuk dari lintasan titik-titik yang kontinu atau bersambung gitu ya. Jadi titik-titik ini nggak boleh terputus sama sekali. Nah, jadi ini seperti ini garis nih. Ini garis. Kalau hanya dikatakan lintasan dari titik-titik yang kontinu ya, itu ya ini garis, ini garis. Loh, kok ini garis gitu ya kan? Ya, jadi kontinu gitu ya. Oke. Nah, di sini baru mungkin ada mungkin agak protes, kok ini namanya garis gitu ya. Kok ini garis gitu ya kan. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Oke, di sini ada yang namanya garis, ada yang namanya garis lurus ya. Garis lurus adalah lintasan titik-titik kontinu tanpa ada perubahan arah. Nah, ini. Oke. Garis ya, kalau hanya garis ya, itu adalah objek geometri yang terbentuk dari lintasan titik-titik yang kontinu. Stop di situ gitu ya. Jadi kontinu itu nggak boleh terputus ya. Jadi nggak boleh seperti ini, nggak boleh kayak gini nggak boleh ya. Ini bukan garis ya. Jadi titik-titik yang kontinu atau bersambung gitu ya. Nah, sedangkan garis lurus ya, sebenarnya garis lurus ini yaitu lintasan titik-titik kontinu tanpa ada perubahan arah. Berarti sebenarnya garis lurus adalah garis, karena ini kan tadi garis kan, garis yang tanpa ada perubahan arah. Artinya apa? Ya kalau dia seperti ini ya terus seperti ini gitu ya. Ini ada perubahan arah karena agak bengkok gitu ya. Jadi nah, yang kakak gambarin juga nggak tepat ini. Jadi misalkan sini bisa gambar garis nggak sih ya? Sebentar. Ya di sini, bentar. Biasanya bisa. Nah ini baru garis. Ini contoh dari garis lurus ya. Ini adalah garis lurus. Nah, biasanya secara umum ya, kalau orang menyebut garis ya, dia akan lebih mengarah yang dia maksud adalah garis lurus ya. Jadi sebenarnya istilahnya seperti itu ya. Jadi terkadang ada pendefinisian yang orang awam ya, orang awam dengan definisi aslinya itu sedikit mengalami perubahan makna ya. Contohnya aja persegi panjang ya. Persegi panjang itu sebenarnya adalah ya bukan hanya bentuknya seperti ini. Persegi panjang ini juga sebenarnya, persegi itu juga termasuk persegi panjang gitu ya kan ya. Cuma kalau orang menyebutnya persegi panjang, otomatis yang ada di pikirannya adalah yang bentuknya memang yang panjang dan lebarnya itu punya ukuran berbeda. Padahal sebenarnya persegi ini juga termasuk persegi panjang ya. Persegi panjang yang khusus, yaitu semua sisinya sama panjang. Oke, jadi begitu juga dengan garis dan garis lurus. Biasanya kalau orang menyebut garis ya biasanya yang dimaksud adalah garis lurus. Oke ya. Nah, lalu nanti kakak juga kasih
salah satu apa yang referensi yang kakak ambil gitu ya, mengenai garis ya, biar lebih yakin lagi gitu ya kan. Oke, kita lanjutkan ke kurva. Kurva ini apa definisinya? Kurva adalah lintasan titik-titik kontinu. Ini sebenarnya garis ya tadi ya, lintasan titik kontinu itu sebenarnya garis ya, yang memungkinkan adanya perubahan arah. Ini kurang adanya perubahan arah. Oh, kalau garis lurus tuh tanpa ada perubahan arah, sedangkan kurva ini memungkinkan adanya perubahan arah. Jadi ya misalnya gini, nah tiba-tiba berubah arah. Nah, ini kurva ya. Oke. Kalau kata memungkinkan ini berarti bisa juga artinya boleh saja dia tanpa ada perubahan arah ya. Artinya kalau dari definisi ini berarti garis lurus termasuk bagian dari kurva ya. Jadi kurva sendiri masuk dalam bagian garis ya. Garis lurus masuk dalam bagian kurva gitu ya. Oke, lalu yang sering kita dengar adalah bangun datar poligon ya. Oke, kurva ya, kita bicara dulu kurva ini sebelum kita bicara poligon. Kurva itu ada beberapa jenis-jenis dari kurva berdasarkan apa jenis-jenisnya, berdasarkan karakteristiknya ya. Yang saya akan bahas adalah mengenai kurva terbuka dan kurva tertutup ya, open curve and close curve ya. Open curve itu kurva yang dari titik awal dengan titik akhirnya tidak bertemu gitu ya. Sedangkan kalau ini yang open ya, kelihatan terbuka gitu ya. Nah, kalau yang close, nah ketemu. Ini adalah close curve gitu ya. Kurva tertutup gitu ya, curve. Nah, kalau kita bicara soal garis ya, garis lurus ya, yang dimaksud di sini ya, itu ada beberapa bagian garis yang biasanya digunakan ya. Jadi ada namanya juga beberapa bagian garis. Jadi misal ini kita punya sebuah garis lurus, garisnya ini bukan garis lurus ya. Kalau di gambar saya ini, oke ya, anggaplah seperti ini ya. Ini sebuah garis ya, garis lurus ya. Kalau diambil bagian dari garis ya yang mempunyai batas, jadi kalau kita batasi gitu ya, katakanlah dibatasi oleh titik A, titik B, lalu bagian itu kita ambil ya sehingga menjadi sebuah bagian dari garis ya yang kedua ujungnya mempunyai batas ya. Itu namanya ruas garis atau biasanya dinamakan segmen gitu ya, segmen. Ruas garis gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan hanya satu saja yang dibatasi, boleh ujung kirinya maupun ujung kanannya ya. Tapi ujungnya satunya lagi tidak dibatasi. Misal segini nih, yang saya ambil adalah yang bagian ininya saja gitu sekarang. Nah, itu berarti bentuknya nanti seperti ini. Nah, gini ya. Ini dibatasi oleh titik A. Hanya salah satu ujungnya saja yang dibatasi. Ini namanya sinar ya, sinar atau ray ya. Nah, gitu ya, sinar garis ya. Jadi bagian pada garis lurus ya, kalau yang diambil dua-duanya ada batasnya namanya ruas garis atau segmen ya. Kalau satu ujung saja yang dibatasi itu namanya sinar ya. Oke. Ya, setelah kita mengenal kurva, garis ya, garis lurus gitu ya, kita akan mengenal yang biasanya yang adik-adik juga sebenarnya sudah tahu bentuk-bentuknya kayak persegi panjang, persegi ya, itu masuk dalam poligon ya. Apa itu poligon ya? Poligon adalah bangun datar yang dibentuk dari 3 atau lebih ruas garis ya. Jadi contohnya kalau tiga ruas garis ya, ruas garis berarti ada batas kiri dan kanannya. Contohnya kalau yang 3 ruas garis ya itu segitiga. Ini kan semuanya ruas garis ya, nggak ada yang bisa diperpanjang terus gitu ya kan. Ini namanya ruas garis ya. Oke, segi 4 yaitu persegi panjang sendiri contohnya ya. Ini poligon ya. Jadi kalau dia semuanya harus dibatasi oleh ruas garis ya. Jadi kalau lingkaran, apakah lingkaran poligon? Nah, lingkaran bukan poligon ya, bukan poligon karena dia tidak dibatasi oleh ruas garis ya. Lingkaran adalah termasuk apa? Ya, kurva tertutup gitu ya. Ya, demikian penjelasan kali ini ya mengenai objek-objek sederhana yang ada di geometri ya.
yang mungkin adik-adik sudah kenal sebenarnya sebelumnya ya. Sekarang semoga bisa lebih mengenal lagi ya nanti agar lebih paham lagi gitu ya. Ya, demikian pembahasan kali ini ya. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel kakak ya, jangan lupa untuk di subscribe ya. Kita akan belajar banyak sekali tentang matematika di channel ini. Sampai jumpa.